Shalom Papa Mama dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ya. Mohon bimbingan Papa Mama selama ibadah berlangsung. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik juga sudah siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak atau abang sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik dapat bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dan selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lainnya. Dan yang utama, siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Selamat beribadah. Adik-adik, apa kabarnya nih? Tapi kakak mau tanya dulu deh. Kak Grace, kabarnya gimana? Wah, luar biasa, Kak. Kalau Kak Catherine? Luar biasa Wih. Kak, semangat. Semangat ya Kak? Semangat Eh, banget. Tapi seneng gak sih kalau kita ketemu lagi nih? Seneng banget Kak. Kak Grace kangen gak sih? Kangen banget dong. Pasti ya, adik-adik juga pasti seneng kan ketemu lagi sama kakak dan abang sekolah minggu? Pasti dong, ya. Kak. Nah adik-adik kita mau nyanyi dulu yuk. Karena kita senang bertemu lagi setiap hari minggu di ibadah online. Ya, yuk kakak undang untuk berdiri. Kita mau nyanyi lagu Selamat Jumpa Kawan. Yuk, Bang Leo. Selamat jumpa kawan semua dalam kasih Tuhan. Memuji dan menyembah namanya dengan sukacita. Kita anak istimewa dikasihi Tuhan. Mari semua memuji namanya. Ih, kalau kita seneng kan harusnya ceria Kak. Harusnya semangat, Iya, Kak iya, Frida. Semangat. Mungkin harus dipancing dulu nih. Iya, coba, Kak. Anak sekolah minggu. Siap. Anak-anak Tuhan. Berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Ya, kalau udah semangat kita ulang lagi ya. Karena kita ketemu lagi nih di ibadah online. Yuk Oke, Bang Kak. Leo, selamat jumpa ya. Selamat jumpa kawan semua dalam kasih Tuhan. Memuji dan menyembah namanya dengan sukacita. Kita anak istimewa dikasihi Tuhan. Mari semua memuji namanya. Anak sekolah minggu, siap. Anak-anak Tuhan, berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Ya, adik-adik, setiap hari minggu kita pasti ingat kalau kita tuh mau memuji Tuhan. Iya, memuji nama Tuhan. Siapa yang kalau di setiap hari minggu suka nungguin YouTube-nya sekolah minggu? Kalau Kak Catherine nungguin nggak? Saya, Kak. Nungguin ya? Nungguin Iya, banget, nungguin Kak. dong. Kenapa lagunya bagus-bagus ya Kak? Iya Kak. Yang ditunggu apa sih kalau di ibadah online sekolah minggu? Kakak sekolah minggunya. Oh, Kakaknya keren-keren. kakaknya Kak. keren-keren. Firman Tuhan ya Kak, sama Firman firman Tuhan ya Iya. Kak. Jadi adik-adik jangan pernah bosen ya, karena setiap hari minggu walaupun masih ibadah online, tapi kita wajib untuk mengikuti ibadah sekolah minggu karena kita harus memuji nama Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik kita mau nyanyi lagu Anak-anak Pujilah. Yuk Bang Leo.
Sekolah minggu inilah tempat baik memujinya. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Haleluya. Mari kita berdoa. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhan kehausan jiwaku. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, dengarkanlah hukum Tuhan untuk minggu ini yang diambil dari hukum Taurat yang ke-9 dengan maksudnya. Hukum Taurat yang ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi dusta, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kak Grace, Ya Kak. Kak Frida mau nanya. Kak Grace, waktu pasca ikut ngirim ke sekolah minggu gak konten? Ikut Kak. Ikut? Iya. Pasca itu apa sih Kak? Pasca itu suatu perayaan. Perayaan karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita dan bangkit Kak. Kalau Kak Catherine, Kak Kenapa, emang Kak? Tuhan Yesus matinya di mana sih Kak sampai kita harus merayakannya ketika dia bangkit? Tuhan Yesus mati di kayu salib, Kak. Itu karena apa Kak? Karena supaya untuk menebus dosa kita, Kak. Tuh adik-adik, Tuhan Yesus dia rela mati di kayu salib karena dosa kita loh adik-adik. Terus masa kita mau sih tiap minggu melakukan dosa? Nggak boleh kan ya Kak? Gak boleh Nggak Kak. boleh, Kak. Iya adik-adik kita nggak boleh karena kita anak-anak Tuhan kita tidak boleh melakukan dosa. Yuk sekarang kita mau mengakui dosa kita mau nyanyi lagu Disalib Yesus di Kalvari. Bang Leo. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah Dan ampunilah akan kesalahan kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Firman Tuhan untuk minggu ini buat kita. Anak-anak sekolah minggu boleh buka Alkitabnya. Diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan.
Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Menurut kamu, anak Tuhan yang nasionalis itu seperti apa sih? Menurut saya, anak Tuhan yang berjiwa nasionalis itu adalah anak yang mau menerima Yesus di dalam hatinya, dan Yesus ada di dalam hatinya, dan juga yang percaya akan Yesus. Anak yang memiliki pandangan positif dan optimis serta menjadi anak yang mau dengar pemikiran atau pendapat tentang anak Tuhan yang berjiwa nasionalis. Yang pertama, rasa cinta terhadap tanah air. Yang kedua, hidup penuh kedamaian. Yang ketiga, rela menyumbangkan tenaga, pikiran, dan kemampuan untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, patuh taat kepada aturan hukum negara. Yang kelima, melestarikan budaya Indonesia. Yang keenam, senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap kegiatan. Teman-teman, menurut saya 3 hal yang bersifat nasionalisme adalah membersihkan lingkungan sekitar dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Nomor 2, selalu berteman dengan siapa saja dan tidak membedakan agama, suku, dan ras. Nomor 3, tidak mengganggu teman saat beribadah. Di tengah-tengah pandemi, kita harus melakukan 5M. Nomor 1, memakai masker. Nomor 2, mencuci tangan. Nomor 3, menjauhi kerumunan. Nomor 4, menjaga jarak. Nomor 5, mengurangi mobilitas. Terima kasih. Menurutku, sebagai anak Tuhan yang berjiwa nasionalisme, kita memang tidak akan berjuang lagi di medan perang, tapi kita akan berjuang di bangku sekolah untuk menjadi anak yang pintar dan membuat negara kita Indonesia menjadi negara yang maju dan juga sejahtera. Nah, kita juga harus bangga akan kekayaan dan juga kebudayaan yang dimiliki negara kita. Dan yang terpenting, kita juga harus berdoa kepada Tuhan supaya negara kita Indonesia terbebas dari virus corona. Terima kasih. Adik-adik, kalau di ibadah sekolah minggu online, walaupun online, tapi kakak dan abang selalu siapkan lagu-lagu baru juga loh. Siapa yang ingat lagu baru kita bulan Juli ini? Dari bulan Juli ini? Siapa? Ayo kakak Catherine. Saya ingat banget. Apa kak? Ayo ke gereja. Ayo ke gereja. Kalau Kak Grace inget gak ada gayanya apa enggak? Ada Kak. Ada? Ada. Nah adik-adik tahu gaya-gayanya? Tahu dong Kak. Harusnya pasti sih tahu ya, Yang- karena ini yang ibadah tahu Kak. karena pasti. ini udah minggu keempat kalau nggak salah ya, udah berarti harusnya udah hafal, udah tahu gayanya. Iya betul. Tapi kali ini kakak mau minta tolong Kak Grace deh, nggak pakai mic. Jadi Kak Grace tuh ada suara yang nyanyi, Kak Grace pakai gayanya. Oke Ya, Kak. boleh Oke, ya. Jadi boleh, biar Kak. tahu lagunya. Kita mau nyanyi lagu baru kita, yuk ayo teman. Yuk Bang Leo. Yuk ayo teman, kita ke gereja. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi, berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Sekali lagi ya.
Anak-anak sekolah minggu, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, kakak minta semuanya adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ambil sikap berdoa yang baik dan benar. Kita mau sama-sama berdoa syafaat. Yuk adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk untuk kesehatan kesehatan yang Tuhan kasih. yang Tuhan bisa kasih. Tuhan, Tuhan, Karin Karin mau berdoa mau berdoa supaya supaya virus virus corona corona cepat hilang. dan Kami kami selalu menjalani protokol kesehatan. protokol Kesehatan. Tuhan, berkati juga berkati juga yang yang terpapar virus corona. Kiranya cepat pulih. Tuhan Yesus, Karin berdoa buat Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta dan Ibu Pendeta dan dan seluruh pelayanan yang ada di gereja. yang tergereja. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mau minta perlindungan-Mu Tuhan kepada kami Tuhan pada saat ini Tuhan, di mana Tuhan pada saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan dalam mengalami musibah COVID-19 Tuhan. Tuhan yang menjaga kami Tuhan, Tuhan yang melindungi kami, berikan kami kekuatan Tuhan melewati musibah ini Tuhan. Berikan kami kekuatan imannya Tuhan. Tuhan kami minta Tuhan tolong Tuhan lenyapkan musibah ini Tuhan. Tolong lenyapkan dari dunia pertiwi ini Tuhan. Musibah ini mendunia Tuhan, tapi kami percaya Tuhan. Tuhan melenyapkan itu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang bisa melenyapkan musibah ini Tuhan. Kami sudah rindu datang ke rumah-Mu Tuhan. Berkumpul beribadah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Tuhan sanggup melenyapkan, memusnahkan musibah ini Tuhan. Tuhan kami rindu itu Tuhan. Kami percaya kekuatan-Mu yang maha kuasa Tuhan. Tuhan pada saat ini Tuhan kami juga datang ke hadapan-Mu. Menitipkan keluarga kami, keluarga kecilku Tuhan. Kiranya Engkau yang menjaga kami Tuhan. Kiranya Engkau yang membimbing kami satu persatu keluarga aku Tuhan. Lindungi kami dari musibah ini Tuhan. Jangan biarkan kami terpapar. Jangan biarkan kami juga menghadapi musibah ini tanpa topangan tangan-Mu ya Tuhan. Aku percaya begitu juga Tuhan. Guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Jagai mereka Tuhan. Kemanapun mereka melangkah, bimbing mereka Bapa. Kiranya mereka selalu dalam lindungan-Mu Tuhan. Begitu juga Sintua, pendeta, semua pengurus gereja HKBP Semper Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan iman, kekuatan jasmani dan rohani.
Jangan biarkan kami lemah Tuhan, iman kami menghadapi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena Tuhan yang punya kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, karena Tuhan yang bisa sanggup melenyapkan musibah ini dari kami Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi semua cobaan dalam musibah ini Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan datang ke rumah-Mu beribadah. Anak-anak kami Tuhan sudah lama tidak berkumpul Tuhan. Kiranya Engkau berikan waktu yang indah. Kami percaya indah pada waktunya. Tuhan pasti lenyapkan semua musibah ini Tuhan. Kiranya kami bisa berkumpul kembali seperti semula Tuhan, datang ke rumah-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu itu Tuhan. Begitu juga orang tua dari anak-anak sekolah minggu Tuhan, berikan Tuhan kekuatan iman, jasmani, rohani, anak-anak yang Kamu titipkan kepada kami satu persatu Tuhan. Kami penuh tanggung jawab. Tuhan tolong Tuhan kami campur Tuhan. Tolong Tuhan topang kehidupan kami satu persatu. Berikan kami kekuatan iman ya Tuhan untuk menopang anak-anak kami. Ajari kami ya Tuhan Yesus dalam segala hal untuk kehidupan kami ke depannya Tuhan. Aku percaya, aku yakin ya Tuhan Yesus, Tuhan pasti lenyapkan musibah ini secepatnya Tuhan. Biar kami bisa berkumpul sedia kala Tuhan untuk datang ke rumah-Mu Tuhan. Tuhan ampuni Tuhan kesalahan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang kami sengaja walaupun yang kami tidak sengaja. Kiranya Engkau mengampuni, biar jangan terhambat berkat yang Kamu berikan kepada kami melalui tangan yang kudus itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur ke tangan-Mu. Amin. Amin. Nah, tadi kita udah nyanyi, udah mengaku dosa. Terus sekarang kita mau ngapain nih Kak Grace? Nih, Kak. Kak Catherine, ayo mau ngapain nih? Dengarkan firman Tuhan. Dengarkan. Nah, tapi Kak Catherine, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, dari mana? Dari Alkitab dong Kak. Oh iya, karena firman Tuhan itu adanya di Alkitab. Siapa ya yang kalau setiap hari sudah mulai baca Alkitab, belajar, pasti adik-adik juga kan? Harus ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Yuk Bang Leo. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita berdoa. Bapa di surga, kami puji Engkau ya Tuhan. Atas berkat kasih karunia Tuhan, kami boleh beribadah pada hari Minggu ini. Biarlah ibadah kami Tuhan yang kami sampaikan dalam peribadahan di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati firman-Mu buat adik-adik kami sekolah minggu yang lagi ibadah online. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Salam sehat. Firman Tuhan buat kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun,
seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian adik-adik firman Tuhan buat kita, khususnya buat adik-adik sekolah minggu yang pada saat ini sedang beribadah dari rumah masing-masing. Mungkin adik-adik semuanya sudah merasa rindu untuk beribadah datang ke gereja. Adik-adik semuanya sudah merasa rindu ketemu dengan teman-teman yang satu sekolah, satu kampung, satu marga, yang dulunya bisa bersama-sama beribadah sekolah minggu ke gereja, tapi pada saat ini sudah beberapa lama adik-adik tidak bisa berkumpul bersama untuk beribadah di gereja kita, gereja HKBP Semper. Dan oleh karena situasi kondisi yang sedang terjadi, ya mungkin saja adik-adik terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari, untuk bertemu dengan teman-teman semuanya, untuk bercerita, bermain dengan teman-teman sesama. Itulah yang terjadi hingga pada saat ini. Tapi apapun itu yang terjadi, adik-adik semuanya tidak menjadi penghalang, khususnya bagi adik-adik untuk bercerita dengan teman-teman, dengan saudara-saudara kita. Karena sekarang sudah banyak alat yang bisa membuat kita berkomunikasi. Melalui komunikasi tersebut, adik-adik seakan-akan bisa membayangkan bertemu dengan teman-teman yang sudah lama tidak ketemu. Jadi memang hidup bersama-sama, hidup saling bertemu, hidup bisa bercerita satu dengan yang lainnya, sangatlah membahagiakan buat kita, buat adik-adik semuanya. Itu yang mau pemazmur Raja Daud katakan melalui nats khotbah kita pada hari ini, di mana kita boleh hidup damai, kita boleh hidup rukun, kita boleh hidup harmonis, karena memang itu merupakan sebuah kualitas impian setiap kehidupan orang. Impian daripada adik-adik untuk bisa bertemu, untuk bisa hidup damai, untuk bisa hidup rukun, untuk bisa hidup harmonis. Damai dan rukun ketika bertemu satu dengan yang lainnya. Raja Daud dalam nas ini mengungkapkan bagaimana situasi
keluarga dan bangsa Israel pada saat itu yang sedang menghadapi perpecahan, yang sedang menghadapi mulai tumbuhnya benih-benih permusuhan di antara keluarga, masyarakat, dalam pergaulan mereka sehari-hari. Nah, oleh sebab itu pemazmur sangat merindukan setiap masyarakat, setiap anggota keluarga memahami bagaimana dampak besar hidup yang mengalami perpecahan. Bagaimana dampak besar hidup yang rukun di tengah-tengah kebersamaan dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam pergaulan sehari-hari. Pemazmur menggambarkan dengan minyak urapan dan embun gunung Hermon yang menyegarkan. Di mana gambaran minyak dikatakan oleh pemazmur adalah minyak urapan yang sangat mahal. Minyak yang dituangkan ke atas kepala daripada Harun ketika pelantikannya menjadi seorang imam. Nah, saat minyak tersebut dituangkan, maka semerbak bau daripada bunga tersebut akan tercium oleh sekelilingnya. Artinya ketika Harun dinobatkan sebagai imam, dia akan membawa kehidupan masyarakat kepada kerukunan, kepada indahnya kedamaian, kepada suksesnya kehidupan masyarakat. Nah, demikian juga dengan kita. Rasanya kalau kita hidup damai, kalau kita hidup rukun, kita akan membawa dampak positif yang luar biasa di tengah-tengah keluarga, masyarakat, pergaulan kita. Antara abang dan adik, antara abang dan bapak, mama, demikian juga kepada kakak dan kepada orang lain. Nah, maka ketika kita mampu untuk menunjukkan kualitas kehidupan kita, hidup dalam kedamaian, hidup dalam kerukunan, hidup dalam keharmonisan, maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat berbahagia, orang-orang yang terberkati, yang diberkati oleh Tuhan. Sekiranya kita mampu, sekiranya adik-adik mampu untuk hidup dalam kedamaian, untuk hidup dalam kerukunan dan dalam keharmonisan. Yang kedua, embun gunung Hermon. Nah, ketika itu puncak gunung ditutupi salju sepanjang tahun. Daerah di sekitarnya sangat kering. Tetapi dengan kuasa Allah, dengan kasih setia Allah, embun gunung Hermon tadi, daerah yang sangat kering tadi, boleh memancarkan keindahan, boleh memancarkan pertumbuhan yang sangat baik, boleh memancarkan keindahan untuk semua orang. Nah, demikian juga dengan kita, dengan adik-adik semuanya. Ketika kita mampu untuk hidup di dalam kerukunan, maka Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan adik-adik.
apapun yang membuat kehidupan adik-adik, kehidupan kita, merasa kita dibenci, merasa kita diejek, merasa kita dilecehkan, tapi ketika kita mampu untuk melupakan hal-hal tersebut, untuk hidup dalam kerukunan, maka Tuhan akan memampukan kita, akan menguatkan kita, akan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kita, demikian juga kepada adik-adik. Nah, adik-adik mengetahui dan melihat dalam dunia kita, dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam gereja, tidak sedikit orang yang sudah hidup dalam keegoisan, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kehidupannya sendiri, tidak mementingkan orang lain. Nah, melalui nats kita pada hari ini, kita mau diajak untuk tetap hidup bersama-sama, hidup bersatu, berdamai dengan diri sendiri, dengan orang lain, terlebih kepada Tuhan. Maka kita akan menjadi berkat bagi orang lain, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita, kehidupan adik-adik, kehidupan orang tua kita, kehidupan keluarga kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini, di mana sungguh alangkah indahnya, alangkah baiknya apabila kami bisa hidup damai, hidup rukun, harmonis di tengah-tengah masyarakat, keluarga, bahkan gereja-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu mampu untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Untuk kami selalu mampu untuk memaafkan kekurangan, kesalahan orang lain dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup bersekutu, bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan keluarga kami. Terlebih kami boleh bersama-sama dengan Tuhan, agar berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami. Berkati adik-adik kami sekolah minggu. Berikan kepada mereka hikmat dan bijaksana. Berikan kepintaran. Berikan kebaikan kepada mereka. Ajar mereka untuk selalu menjadi anak-anak yang baik, yang berbakti kepada orang tua, yang melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jikalau ada dari adik-adik kami yang mengalami sakit penyakit, sembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan. Berkati juga para orang tua mereka yang berusaha payah mencukupkan segala kebutuhan kehidupan adik-adik kami sekolah minggu. Jangan biarkan para orang tua jatuh ke dalam keputusasaan, tetapi berkat-Mu selalu mengalir dalam kehidupan para orang tua adik-adik kami sekolah minggu. Berkati juga gereja-Mu HKBP Semper. Berkati para guru-guru sekolah minggu. Berikan kesabaran bagi mereka untuk selalu boleh melakukan sekalipun ibadah online buat adik-adik kami sekolah minggu. Berkati juga para hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja-Mu HKBP Semper. Berkati juga negara kami Tuhan, pemimpin-pemimpin negara kami. Berikan hikmat dan bijaksana kepada mereka, supaya mereka juga Tuhan mampu untuk melakukan roda pemerintahan dengan seturut kehendak Tuhan. Ampunkan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sudah disiapkan belum nih? Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, udah disiapin belum nih uang persembahannya? Sudah Kak. Sudah ya, pasti ya. Pasti. Banyak caranya, setiap minggu kakak dan abang sekolah minggu selalu ingetin. Uang persembahannya boleh apa aja Kak Grace? Ditransfer bisa Ditransfer Kak. boleh di sini, di nih. rekening gereja. Apalagi Kak Catherine? Dititip ke Amang Sintua Kak. Dititip ke Amang Sintua juga boleh. Kalau belum kenal Amang atau Inang Sintuanya, Langsung titip sama aja mama tuh. papa terus Iya. kasih ke gereja. Iya Iya, betul. Ya, banyak. Terus ada satu lagi tuh yang Kakak Frida suka bingung, yang kotak titik-titik kotak hitam itu apa ya namanya Kak? Barcode ya Kak. Oh, Iya, barcode-nya barcode. gereja. Nah, jadi banyak ya.
gereja sudah punya banyak fasilitas buat kita memberikan persembahan. Ya, adik-adik kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi lagu Goklas Niroha. Yuk Bang Leo. Goklas Niroha doa dingolukon, dingolukon, dingolukon. Goklas Niroha doa dingolukon, totong dirohakon. Mau liate Goklas Niroha, maringan nolong di Tuhan dia. Mau liate Goklas Niroha, maringan nolong di Tuhan dia. Sekali lagi ya. Goklas Niroha doa dingolukon, dingolukon, dingolukon. Goklas Niroha doa dingolukon, totong dirohakon. Mau liate Goklas Niroha, maringan nolong di Tuhan dia. Mau liate Goklas Niroha, maringan nolong di Tuhan dia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, tetap jaga protokol kesehatan. Tetap berdoa kepada Tuhan supaya pandemi COVID-19 cepat berlalu dan adik-adik boleh beribadah kembali ke rumah Tuhan pada waktunya nanti. Salam adik-adik, salam. Tuhan memberkati.